A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah ya. Berbicara masalah tentang kesempurnaan sholat. Siapa sih yang gak mau sholatnya sempurna? Pasti jamaah yang di rumah setuju dong ya. Pengen sholatnya sempurna. Karena bicara masalah kesempurnaan sholat ini adalah membuat kita tuh makin yakin bahwa amalan kita ini atau ibadah kita ini diterima sama Allah. Tapi ini yang hari ini kita pelajari sama-sama, banyak kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang kita lakukan pada sholat kita. Seperti tema yang kita bahas hari ini, temanya adalah kesalahan-kesalahan saat ruku dan i'tidal. Nah bicara masalah ruku dan i'tidal ini, kalau kita lihat sebenarnya kayaknya kok gampang aja. Biasa-biasa aja, cuma begitu-begitu doang. Nah coba kita nanti bahas sama-sama bersama guru kita. Namun sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu ada sebuah tayangan tentang pentingnya tuma'ninah di dalam sholat. Ini di tayangannya. Di antara kesalahan besar yang terjadi pada sebagian orang yang sholat adalah tidak tumakninah ketika sholat. Nabi SAW menganggapnya sebagai pencuri yang paling buruk, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami 986. Sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri pada sholatnya. Nah ini ini kata-katanya dalam banget nih sebenarnya. Berbicara masalah tentang tayangan tadi yang barusan kita lihat sama-sama. Ya kan? Kita mendengar kata ruku dan sujud dalam sholat itu harus ada tuma'ninahnya biar sah. Nah sekarang kita coba tanya dulu nih sama guru kita Ustadz Bani yang pertama. Bicara masalah tentang tuma'ninah dalam gerakan sholat nih. Terutama ruku dan i'tidal. Apa sih yang dimaksudnya dengan tumakninahnya nih? Mohon izin penjelasannya, silakan guru kita tafadhol. Masya Allah, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli, juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu limpahkan karunia dan keberkahannya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sehat itu kita menunaikan ketaatan kita kepadanya, di antara ketaatan itu adalah salat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tumakninah. Tumakninah itu apa Ustadz? Secara bahasa tumakninah itu artinya al-itmi'nan, yaitu tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Dengan berzikir kepada Allah tatmainnul qulub. Kolbu kita, hati kita menjadi tumakninah. Apa artinya? Tenang secara bahasa. Tapi secara syariah itu apa maksudnya Ustadz? Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tumakninah itu sukunun baina harakatain bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah au talaffuz biha. Yang dimaksud dengan tumakninah itu adalah diam sebentar antara dua gerakan salat. Nah, jadi antara dua gerakan dalam rukun salat itu diam sebentar sehingga anggota tubuh kita ini kembali pada posisi semula. Berapa lama berhentinya itu? Berhentinya itu adalah qadra subhanallah. Kira-kira sekadar atau seukuran kita bilang subhanallah. Nah, itulah tumakninah. Jadi misalnya ketika kita selesai baca ayat setelah Al-Fatihah, misalnya surat Al-Ikhlas Mas Fadli, mohon maaf. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan langsung ruku, tapi ukuran kira-kira subhanallah. Baru Allahu Akbar. Setelah kita baca doa ruku, begitu kita selesai baca doa ruku, jangan langsung sami Allahu liman hamidah. Tapi kira-kira diam sebentar dengan ukuran subhanallah. Baru
Sami Allahu liman hamidah. Harus baca subhanallahnya Ustaz? Enggak, kira-kira. Ya paling enggak kita napas dulu. Itu. Itulah makna tumakninah. Dan ini penting sekali jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dulu ada sahabat sholat. Begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping ada Rasulullah. Datang, assalamualaikum Rasul, waalaikumsalam. Gimana Rasul, sehat? Sehat, alhamdulillah. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ngomong-ngomong, coba kamu ulangi sholatnya. Tadi kayaknya belum sholat deh. Belum ya Rasul? Belum. Balik lagi dia, sholat lagi. Selesai, datang lagi ke Rasulullah, kata Rasul, irji' fasalli. Kamu balik lagi, kamu sholat, kamu tadi belum sholat. Kok begitu ya Rasul? Ya ulangi, dia ulangi lagi. Sampai 3 kali, subhanallah. Akhirnya begitu yang ketiga, kata Rasul, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat, sholatmu belum benar. Lalu kata orang tadi, ya Rasul saya udah capek sholat 3 kali nih. Kasih tahu aja deh di mana salahnya. Gitu. Daripada suruh ngulang lagi, salah-salah terus. Maka kata Rasulullah, idza qumta ilas shalah, kalau kamu sholat takbir yang benar, setelah itu baca Al-Quran, atau baca ayat Al-Quran yang kau hafal, setelah itu ketika kamu rukulah sampai sempurna rukunya itu. Hatta tatma'inna raki'an. Wa idza rafa'ta hatta ta'tadila qa'iman. Kalau bangkit dari ruku, i'tidal, itu sampai betul-betul sempurna i'tidalnya. Jadi rupanya apa masalah orang tadi, kenapa disuruh ngulangi sholatnya sampai 3 kali? Karena tidak ada tumakninah. Jadi tumakninah sangat penting. Ya. Makanya mayoritas ulama itu mengatakan bahwa tumakninah ini bagian dari rukun sholat. Kalau tidak ada tumakninah, nggak sah sholatnya. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah mengatakan, ya ma'asyaral muslimin, wahai orang-orang muslim, orang-orang beriman, orang-orang yang agamanya Islam. Ya. Sholatmu tidak sah kalau tidak menyempurnakan tumakninah ketika ruku dan sujudnya. Masya Allah. Gak sempurna, gak diterima sholat kita. Maka tumakninah sangat penting. Jangan keburu-buru, apalagi kayak burung pelatuk, pak, selesai aja. Kok cepet banget sholatnya? Udah hafal. Saya juga udah hafal. Betul gak Ustaz ya? Masya Allah. Dan capek justru capek ketika kita sholatnya tuh ngebut capek. Maka lakukan tumakninah, terutama ketika ruku dan juga i'tidal. Maka bagaimana caranya tadi ketika ruku? Yaitu selesai kita baca ayat, jangan langsung ruku. Tapi minimal tarik napas kira-kira ukuran subhanallah. Baru ruku. Lalu ruku yang betul-betul ruku, sempurna rukunya. Setelah itu baca bacaan ruku. Selesai bacaan ruku jangan langsung i'tidal. Jangan sami Allah liman hamidah langsung. Tarik napas kira-kira ukuran kita mengucapkan subhanallah. Nah, dengan begitu lakukan pada semua gerakan-gerakan salat kita. Dengan begitu salat kita memenuhi standar tumakninah. Dan kalau sudah tumakninah, insya Allah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal Wallahu alamin. a'lam bishawab. Jazakallah khairan kasiran, makasih banyak. Jadi bicara masalah tentang pentingnya ya, tumakninah dalam ruku dan i'tidal ini ternyata nggak main-main gitu ya. Betul. Dan itu kalau misalnya tadi ada jeda jaraknya itu kira-kira seberapa lama sih? Seperti kita mengucapkan subhanallah. Seperti ya, bukan berarti dibacakan juga. Ini ketika kata Ustadz Maulana bilang, iya orang kalau sholat buru-buru capek. Ya Allah. Lagian juga kalau seperti itu tadi Allah Akbar sami Allah itu akan bersambung. Allah Akbar berarti bersambung. Iya. Bacanya bersambung. Ini Nggak ada bacanya jedanya. mana sih? Nah sekarang gini Ustadz Maulana nih, biasanya nih ya, kayak tiap mau pindah satu gerakan ke gerakan lainnya dalam sholat. Nah itu kan kita kan suka takbir. Angkat kedua tangan, Allahu Akbar gitu ya kan. Nah sekarang pertanyaannya nih, apakah kita diwajibkan nih atau mengangkat kedua tangan kita pada saat kita hendak melakukan gerakan ruku ya. Seperti contoh tadi praktik yang kita tonton sama-sama barusan nih sebelumnya. Mohon izin penjelasannya, tafadhol guru kita Ustadz Maulana. Iya, izin sasam, izin sasbani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah masuk di fase kedua di bulan Rajab, yakni pas 11 Rajab 1442 Hijriah. Dan alhamdulillah hari ini kita bahas tentang salat, menyempurnakan salat, dan kembali lagi kita menggunakan dalil sallu kama ra'aituni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Maka sebenarnya tadi Ustaz Bani sudah mengantarkan bagaimana Rasulullah sangat memperhatikan tentang gerakan
apalagi yang namanya tumak nina yang masuk dalam rukun. Sementara untuk gerakan tangan ketika mengangkat baik itu ruku, sujud, karena kita mengangkat tangan dalam 4 hal. Sekali lagi dalam 4 hal. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua takbir intiqal, peralihan dari bawah ke atas. Mohon maaf, hanya berlaku pada rakaat 3 dan rakaat yang menuju dari bawah setelah tahiyat awal ya. Nah, makanya Allahu Akbar 2 ke 3. Jadi itu cuma itu. Dan kalau kita dari rakaat 2 ke 1 ke 2 itu tidak. Jadi hanya berlaku pada saat rakaat setelah tahiyat awal baru naik. Allah. Tangannya naik itu berarti di rakaat kedua mau rakaat ketiga aja. Iya. Sunahnya seperti itu. Iya. Oh. Jadi sudah 2. Yang ketiga itu namanya takbir intikal. Kalau takbiratul ihram, takbir yang diikutkan dengan niat. Kemudian yang ketiga, pada saat ketika kita akan ruku. Tadi bagus, tadi sudah ada antara subhanallah minimal. Karena kalau kita setelah bacaan surah yang lain, kemudian kita takbir, berarti bersambung bacaannya. Sebaiknya dikasih jeda. Kemudian yang keempat ketika kita bangkit dari rukunya. Ya mohon izin, 4 ini posisi harus berdiri tegak. Dan tangan, ada posisi tangan dalam artian gini. Jangan sampai digoyang-goyangin. Ya, kalau berbicara tentang hukum, tidak wajib. Tapi seharusnya, sebaiknya itu sunnah. Kalau mengangkat, cuma dalam arti, jadi gimana Ustaz? Aku nggak ngangkat tangan. Tidak ada masalah, aman. Nah, pada posisi ini, mohon maaf, ada yang langsung, coba lihat, aduh gimana? Ya. Iya, merosot mulu nih, ininya merosot mulu Biasa. maskernya. Oh biasa. Hidungnya alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, posisi Sami Allah liman hamidah. Posisi diam. Jadi jangan. Pada posisi tangan ini ada yang posisi di sini, ada yang posisi begini. Jadi itu aman semuanya. Sami Allah liman hamidah, bersedekap lagi. Itu boleh. Dan ada juga Sami Allah liman hamidah. Nah, tapi jangan digerakkan. Ini membahayakan ibadah kita. Bisa jadi batal kalau hitungan 1, 2, 3. Jangan diayungkan. Jadi berhenti. Berhenti di sini ada bacaan ittidal namanya. Nanti dibahas di segmen berikutnya. Allahu Akbar. Jadi posisi tangan coba lihat. Coba lihat ya. Ini telapak tangannya harus terbuka. Ini. Jadi kebuka. Allah. Ini jari-jari menghadap kiblat. Sekali lagi jari-jari menghadap kiblat. Telapak tangan. Kemudian jangan di atas tapi sejajar di sini. Telinga. Ini, daun telinga. Jadi tidak boleh juga lewat. Jadi tahan. Repot ya kalau gini. Iya jangan kelepotan takutnya kebalik Ya, lagi. itu. Iya. Jadi jangan juga mengganggu orang di samping kiri kanan. Betul. Yang paling bagus aman paling di sini. Cuma kalau pada saat perempuan, beda laki-laki beda perempuan. Kalau perempuan, saya praktekkan ini. Coba dikit yuk, waktunya udah habis. Ini, kalau perempuan tangannya rapat. Seakan-akan ada buku yang ditahan. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ini kalau perempuan. Iya. Karena kapan perempuan terangkat, itu bahaya. Nauzubillah. Ada aurat. Makasih banyak Ustadz Maulana. Aku yang makasih banyak. Masya Ya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih banyak ilmunya. Nah sekarang kita coba lanjut lagi. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Ustadz Maulana berbicara masalah kesunahan. Tapi kalau bisa memang mengikuti aturan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Nah sekarang Ustadz Syam nih, saya juga pernah lihat nih orang kalau lagi ruku ya. Telapak tangan ini kadang-kadang suka beda-beda. Jujur aja, mohon maaf ya. Ada yang di dengkul, ada yang di paha, ada yang bahkan di tulang kering karena ngerasa biar sempurnanya adanya di sini. Jadi namanya Kalau di sini ini nggak bisa. tulang kering. Iya. Biar Ini kan tulang badannya, kering, kan? biar ininya sempurna kali ya. Biar sempurna. Nah ini mana sebenarnya yang mana sih yang bagus posisi kita pada saat kita ruku ini, mohon penjelasannya. Tafadhol guru kita Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah sehatkan dan Allah berikan kemuliaan. Subhanallah, sudah diajarkan oleh guru kita Ustadz Bani, Ustadz Maulana tentang ruku itu sendiri. Sekarang tangan ketika ruku. Sebenarnya yang dimaksud adalah kaf. Kaf itu adalah telapak tangan. Kaf itu berbeda para ulama. Ada 3 kaf itu. Kaf itu adalah ini yang pertama.
Ada juga kaf itu adalah ini lingkarnya, ada juga kaf itu adalah ini dan ini. Ya, jadi waktu dikatakan batnul dua yang namanya punggung dan juga perut daripada telapak tangan itu kalau ketika aurat wanita ketika sholat maka telapak tangan juga termasuk ini. Ya, jadi disebutkan bahwasanya telapak tangan bisa jadi ini, telapak tangan bisa jadi ini. Nah di sini akhirnya ketika ruku beda-bedalah posisi tangannya. Padahal dalam hadis baginda Nabi SAW disebutkan ketika Rasulullah SAW ruku maka tangan beliau berada di atas lututnya beliau. Nah subhanallah, jadi kalau ditanyakan ada yang di paha, ada yang di betis, ternyata yang benar adalah pada saat lutut itu dengkul ya, dengkul ya. Ya dengkul di lututnya seperti ini. Nah ada lagi yang satu perbedaannya. Ada lagi satu yang ketika ruku dia... Ya Allah ini apa sih di belakang nih? Resep banget. Orang lagi nyontoin gini doang. Ya jadi tanya seperti ini. Ada juga satu orang atau beberapa orang. Lurus diomelin mau Ustaz Maulana lurus. Sambil menjelaskan Pak. Iya itu sambil menjelaskan. Ustaz Sam jelasin aja. Iya. Nanti Mas Fadli yang peragakan. Oh begitu ya. Oh, ya Allah. Jadi gitu, jadi seakan-akan di sini ada gelas. Ngerjain Mas Fadli aja. Gak apa-apa. Ya Itu udah. gunanya host. Berarti telapak tangannya di atas tempurung lututnya. Betul. Nah, ada lagi orang kesalahan, Mas Fadli seperti ini dia. Allahu Akbar. Wah, begini dia tangannya. Padahal jari-jarinya itu menghadap ke bawah gitu. Jari-jarinya ya menghadap ke bawah ke jari-jarinya dan direnggangkan jari-jarinya. Direnggangkan ya. Direnggangkan jari-jarinya bukan dirapatkan seperti ini. Tidak dirapatkan tapi direnggangkan jari-jarinya. Subhanallah. Nah yang kesalahan kita kadang-kala seperti ini. Nah ini bukan yang ruku yang sebenarnya tapi yang seperti ini. Jadi kalau ditanyakan posisi tangan karena tergantung daripada kafnya. Kaf tadi banyak ada kaf termasuk ini kaf. Termasuk ini juga adalah kaf. Termasuk juga ini adalah kaf. Nah kalau ada orang ruku begini tetap sah rukunya. Ya karena juga termasuk daripada telapak tangan. Yang penting jangan seperti ini rukunya. Karena baginda Nabi SAW meletakkan semuanya dan jarinya renggang ketika yang namanya ruku. Itulah posisi tangan seseorang atau posisi telapak tangan seseorang ketika dia ruku. Bagaimana kalau ada orang rukunya tangannya di paha? Sahkah? Tetap sah, tapi kayaknya kurang belajar. Bagaimana kalau ada orang tangannya rukunya, tangannya di betis? Ya, tulang kering ya, tulang kering di kalau betis belakang. Ya, tulang kering di depan tetap sah, tapi terlalu jauh hijrahnya. Jadi karena dia baru hijrah mungkin tapi terlalu bablas gitu hijrahnya supaya kesempurnaan. Tapi ternyata sebenarnya kalau mau sempurnanya tetap di lutut sebagaimana baginda Nabi SAW. Sebagaimana kalau kita taruh di atas lutut maka ini lurus, papan ditaruh di atasnya atau nampan ditaruh di atasnya itu akan rata atau tidak akan terjatuh. Karena kalau kita bilang gelas ditaruh di atas terlalu mikirin itunya gitu. Ya padahal papan aja udah cukup dihitung gitu. Kalau papan udah lurus maka insya Allah itu sudah termasuk daripada bagian daripada ruku itu insya Allah. Nah ini kadang-kadang mau kita lihat nih memang sholat orang macam-macam caranya. Tapi ya mudah-mudahan paling enggak dengan nonton Islam itu Indah hari ini ya kita bisa lebih menyempurnakan sholat kita tadi Ustadz Maulana. Kalau saya kan masih ingat itu mengajar sholat anak TK sama SD. Betul. Saya selalu kasih kayu, sapu di atasnya. Kalau lurus baru sah. Baru sempurna kalau lurus itu. Atau dikasih gelas Penggaris. di atasnya susu. Kalau Iya. tidak goyang aman. Nah sekarang gini Ustadz Bani nih ada pertanyaan lagi nih ya. Kita kan taunya nih mohon izin sebelumnya kalau kita baca ruku ini kan bicaranya masa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi saya pernah dengar ya ternyata ada juga banyak versi lainnya juga nih. Terus yang benar yang mana bacaannya? Mohon izin penjelasannya. Oh masalah bacaan ruku. Gimana? Nih contohnya ya. Ah. Allahu Akbar. Kau diem? Nungguin ya. Oh nungguin ya. Kalau gitu saya jelaskan setelah yang satu ini. Oh ya Mas Fadli. Allah, kira mau dijelasin sekarang. Saya udah begini aja nungguin. Ya udah Nungguin jamaah ya. ada di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.